Daftar pemain Manchester United di Liga Eropa 2022-2023. Daftar skuad Manchester United untuk bermain di Liga Eropa musim ini, Setan Merah telah mendaftarkan 25 pemain untuk berlaga di Liga Eropa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh UEFA. Di Liga Eropa musim ini, Manchester United berada di grup yang relatif berat sebab mereka akan bertarung dengan Real Sociedad. Selain itu ada Sheriff Tiraspol dan juga Omonia Nicosia yang bisa membuat kejutan. Erik ten Hag membawa skuad terbaik untuk Liga Eropa. 6 pemain yang didatangkan awal musim ini semuanya didaftarkan termasuk kiper Martin Dubravka. Dia diprediksi bakal cukup sering bermain. Dubravka kesulitan bersaing dengan David De Gea di laga-laga Premier League. Nah, Erik ten Hag mungkin akan merotasi posisi kiper di Liga Eropa dengan memberi menit bermain pada Dubravka. UEFA memberi batasan hanya 25 pemain yang bisa didaftarkan. Namun ada juga pemain yang masuk ke dalam daftar B. Pemain yang masuk kategori daftar B adalah mereka yang lahir sejak Januari 2001 dan bermain untuk waktu tertentu di dalam klub. Anthony Elanga masuk dalam pemain kategori daftar B, walau namanya tidak ada dalam daftar 25 pemain utama. Elanga tetap bisa bermain pada semua laga United di Liga Eropa. Sementara itu ada 2 pemain senior yang dicoret oleh Erik ten Hag. 2 pemain yang tidak didaftarkan adalah Phil Jones dan juga Brandon Williams. Mereka memang tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag musim ini. Dan berikut ini daftar 25 pemain utama Manchester United untuk fase grup Liga Eropa 2022-2023. Erik ten Hag tidak khawatir dengan pertahanan Manchester United. Pertahanan Manchester United jadi sorotan saat menang 3-1 atas Arsenal pada pekan ke-6 Liga Inggris musim ini. Manajer Erik ten Hag memastikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pertahanan Manchester United yang terus-terusan diserang Arsenal. Jika dilihat secara statistik, Manchester United tidak lebih baik daripada Arsenal. Kekurangan tersebut tampak dari 2 aspek, yaitu penguasaan bola dan juga aspek serangan. Manchester United harus merelakan 61% penguasaan bola kepada Arsenal. Di samping itu, Arsenal sukses melepaskan 16 tembakan yang mengancam. Namun Manchester United tampil lebih efektif di pertandingan tersebut, terutama dalam memanfaatkan situasi transisi. Manchester United tetap mampu melepaskan total 10 tembakan. Mudahnya pertahanan Manchester United ditembus oleh para pemain Arsenal rupanya tidak membuat Erik ten Hag khawatir. Dia bahkan cukup percaya diri bahwa para pemainnya bisa mengatasi serangan-serangan tersebut. Saya tidak khawatir, saya tahu bahwa pertahanan kami bisa mengatasi itu. Tetapi memang harus diakui bahwa mereka lebih punya kreativitas. Kami melakukan hal-hal dengan lebih baik, tetapi kami memang tidak sekolektif pemain Arsenal. Tetapi begitu kami bisa kolektif, kami memiliki kontrol terhadap permainan, ungkap Erik ten Hag kepada Sky Sport. Hal lain yang diungkapkannya soal pertahanan Manchester United adalah mereka bertahan secara tim. Pertahanan tidak jadi tanggung jawab para pemain di lini belakang saja. Mereka memiliki banyak gerakan dan juga kreativitas, tetapi kami bertahan sebagai tim dengan 11 pemain. Kami sebetulnya sudah memiliki rencana yang bagus, tetapi kami tidak bisa mendapatkan semuanya di lapangan. Jadi ketika kami tidak bisa mendapatkannya, kami tidak bisa menguasai pertandingan, ungkap ten Hag. Meskipun ten Hag mengakui bahwa pertahanan Manchester United masih harus lebih baik lagi, ada banyak pertandingan yang harus dihadapi, dan dia menginginkan pertahanan tim jauh lebih baik. Kami belum lama bersama sehingga kami akan bekerja lebih keras. Kami dapat memiliki organisasi yang lebih baik. Kami dapat mengontrol permainan lebih banyak. Kami dapat lebih baik dalam penguasaan bola. Maka kami akan lebih mendikte permainan nanti, ungkap Erik ten Hag. Tyrell Malacia, senjata rahasia kebangkitan Manchester United. Tyrell Malacia dinilai memegang peran cukup penting dalam kemenangan 3-1 Manchester United atas Arsenal. Bek kiri asal Belanda tersebut bermain tangguh dengan mentalitas level top. Bermain di Old Trafford pekan ke-6 Premier League musim ini, Manchester United berhasil menggagalkan banyak duel kontra Arsenal. Setan Merah tampil lebih agresif untuk mengatasi perlawanan tim tamu. Menariknya, laga ini kembali menunjukkan ketangguhan mental skuad United. Ada perubahan besar di lapangan. Sekarang, para pemain Manchester United memiliki keyakinan untuk menang. Potret mentalitas ini sering ditunjukkan oleh Lisandro Martinez, si pemain baru.
Namun sebenarnya Tyrell Malacia pun menunjukkan ketangguhan yang sama. Ada banyak faktor penentu kemenangan United atas Arsenal. Taktik Ten Hag tepat, Arteta membuat kesalahan, dan banyak hal lain. Biar demikian, menurut pandangan dari Gary Neville, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah semangat juang yang ditunjukkan oleh Tyrell Malacia. Bek muda itu menunjukkan ketangguhan mental. Saya akan menyorot satu hal kecil yang saya lihat di lapangan pertandingan, dan itu adalah aksi dari Tyrell Malacia. Dia pemain yang menunjukkan karakter dan juga semangat juang di lapangan, ungkap Gary Neville. Selain itu, Neville pun melayangkan pujian langsung untuk ketangguhan Erik ten Hag. Kerja kerasnya terbukti berhasil membawa United ke jalur positif dan meraih kemenangan penting. Untuk Erik ten Hag, manajer harus menerima pujian atas apa yang dia lakukan dalam minggu itu antara Brentford dan Liverpool, karena saya pikir mereka akan senang dan sulit untuk bangkit. Untuk melakukan apa yang dia lakukan antara Brentford dan Liverpool dan untuk mendapatkan hasilnya adalah sesuatu yang istimewa sebagai pemulihan, ungkap Gary Neville. Janji Bruno Fernandes untuk Antony. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengaku senang dengan kedatangan Antony di dalam skuadnya. Fernandes menyebut bahwa segenap skuad Setan Merah akan membantu sang pemain agar mencapai potensi terbaiknya. Antony langsung debut di akhir pekan kemarin di laga pekan ke-6 Premier League. Sang pemain yang diturunkan jadi starter sukses menjebol gawang Arsenal di babak pertama. Fernandes mengaku terkesan dengan penampilan sang pemain baru tersebut. Antony adalah pemain yang luar biasa, ujar Fernandes kepada Viaplay. Fernandes mengaku kagum melihat Antony langsung mencetak gol di laga debutnya, karena dia menyebut sang pemain langsung beradaptasi dengan baik meski dia baru berlatih sebentar di skuad Setan Merah. Ya, dia memang belum banyak berlatih dengan kami, namun seperti yang Anda lihat, dia bermain dengan bagus di laga kemarin. Saya yakin dia akan merasa sangat gembira dengan debutnya. Saya juga gembira dengan apa yang dia raih hari itu, ungkap Fernandes. Fernandes juga menegaskan bahwa dia dan juga timnya tidak akan membiarkan Antony berleha-leha. Dia yakin sang pemain punya potensi yang besar dan dia siap membantu sang pemain mencapai levelnya. Kami berharap banyak dari dirinya dan dia tahu betul akan hal itu. Saat ini dia memikul tekanan yang berat dan kami akan semakin menekannya karena kami tahu seperti apa potensi yang dia miliki. Dia akan beradaptasi dengan Premier League, lalu dia akan menjadi pemain yang jauh lebih baik. Saya yakin dengan hal itu, ungkap Bruno Fernandes. Mantan wasit IPL berikan pendapat soal kontroversi gol Martinelli yang dianulir. VAR sedang ramai diperbincangkan di Premier League. Sayangnya bukan untuk alasan yang bagus. Sejak awal musim dan juga sejumlah insiden yang melibatkan VAR dan juga justru jadi kontroversi. Salah satu insiden terjadi di laga Manchester United melawan Arsenal pekan lalu. Butuh waktu sekitar 2 menit 18 detik bagi VAR untuk menganulir gol tersebut. Menurut wasit VAR, terjadi pelanggaran dari Martin Odegaard terhadap Christian Eriksen dalam proses pembangunan serangan. Insiden ini pun diulas ulang oleh mantan wasit Liga Inggris, Dermot Gallagher. Kepada Sky Sport, Gallagher menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut jelas. Berbeda dengan pandangan Arteta, menurut saya itu pelanggaran, insiden yang jelas. Odegaard mendorong Eriksen dan menghantam tubuh bagian bawahnya. Dia menjegal lawan dengan lututnya, bukan dari Gallagher. Jadi, menurut saya itu jelas pelanggaran. Saya sudah merasa demikian saat permainan berlangsung, dan ketika VAR mengeceknya, saya cukup yakin gol akan dianulir. Pelanggaran itu pun terjadi di awal proses serangan, jadi tidak ada kesempatan untuk menata ulang permainan, ungkap Gallagher.